Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi IPA tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Dalam pembelajaran kali ini, besaran turunan yang akan dibahas adalah luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu besaran turunan luas. Luas merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Satuan luas adalah meter persegi. Untuk menghitung luas persegi panjang, bisa dilakukan dengan mengalikan panjang dengan lebar. Kemudian besaran turunan volume. Volume merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Satuan volume adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Untuk menghitung volume balok bisa dilakukan dengan mengalikan panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan untuk menghitung volume benda cair dapat menggunakan gelas ukur. Gambar gelas ukur adalah seperti ini. Nah, untuk mengukur benda yang tidak beraturan, bisa digunakan gelas ukur. Bagaimana caranya? Contohnya kita akan mengukur volume batu kerikil. Langkah yang pertama, mula-mula gelas ukur diisi dengan air hingga ketinggian tertentu. Kemudian bendanya dimasukkan ke dalam gelas ukur, otomatis tinggi permukaan air akan naik. Nah, perubahan ketinggian permukaan zat cair tersebut merupakan volume benda. Dari gambar ini kita bisa mengetahui volume batu kerikil. Mula-mula dia volume gelas ukurnya adalah 150 ml. Kemudian ketika dimasuki kerikil, volumenya naik hingga menyentuh angka 200 ml. Sehingga volume benda kita kurangkan saja dari 200 ml, kita kurangkan dengan 150 ml. Hasilnya adalah 50 ml, sehingga volume benda ini adalah 50 ml. Selanjutnya adalah besaran turunan konsentrasi larutan. Kalau kita membuat teh dengan 1 sendok gula, kemudian kita membuat teh dengan 2 sendok gula, lalu kita bandingkan kira-kira lebih manis teh yang mana. Ternyata lebih manis teh dengan 2 sendok gula. Kenapa bisa demikian? Karena teh dengan 2 sendok gula ini memiliki konsentrasi larutan gula lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan dirumuskan dengan rumus. Konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Massa terlarut adalah massa yang dimasukkan, bisa gula, garam, susu, tepung, dan lain-lain. Sedangkan volume pelarut itu biasanya adalah air. Kita ambil contoh. Ibu melarutkan 6 gram gula pada 2000 ml air. Berapakah konsentrasi larutan gula dalam gram per liter? Dari soal ini kita mengetahui massa terlarut, yaitu gula yang dimasukkan adalah 6 gram. Kita tuliskan, massa terlarut sama dengan 6 gram. Sedangkan volume pelarut yaitu airnya, 2000 ml air. Kita ubah menjadi liter. 2000 ml sama dengan 2 liter air. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan. Kita masukkan rumusnya. Konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut.
Kita masukkan angkanya. Massa terlarutnya adalah 6 gram, sedangkan volume pelarutnya adalah 2 liter. Kalau sudah, kita bagi 6/2 atau 6 dibagi 2 sama dengan 3 gram per liter. Jadi konsentrasi larutan gulanya adalah 3 gram per liter. Selanjutnya adalah besaran turunan laju pertumbuhan. Misalkan kita menanam tanaman, kita ukur hari pertama tingginya 2 cm. Kemudian keesokan harinya, hari kedua, kita ukur tingginya sudah 5 cm. Hari ketiga, kita ukur lagi tingginya 8 cm. Hari keempat, kita ukur tingginya ternyata 11 cm. Nah, kalau saya tuliskan kembali, hari pertama tingginya 2 cm, hari kedua tingginya 5 cm, hari ketiga tingginya 8 cm, hari keempat tingginya 11 cm. Ternyata terdapat perubahan tinggi. Hari pertama ke hari kedua perubahannya 3 cm, hari kedua ke hari ketiga perubahannya 3 cm, hari ketiga ke empat perubahannya 3 cm. Nah, ternyata 3 cm ini merupakan laju pertumbuhan. Jadi, laju pertumbuhannya adalah 3 cm per hari. Laju pertumbuhan juga dirumuskan dengan rumus laju pertumbuhan sama dengan perubahan tinggi dibagi selang waktu. Kita ambil contoh. Pada hari pertama tinggi tanaman adalah 2 cm. Pada hari keempat, tinggi tanaman 11 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Kita tuliskan, hari pertama 2 cm. Hari pertama 2 cm. Kemudian, hari keempat tingginya 11 cm. Kita tuliskan seperti ini. Perubahan tingginya. Nah, perubahan tinggi adalah ini ya, yang saya lingkari merah. 11 dikurangi 2, yaitu 9 cm. Sedangkan selang waktu, itu yang saya lingkari biru, perubahan harinya. Hari keempat dikurangi 1, sama dengan 3 hari. Nah, yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan. Yang kita jawab, laju pertumbuhan sama dengan perubahan tinggi dibagi selang waktu. Kita masukkan angkanya tadi. Perubahan tingginya adalah 9 cm, sedangkan selang waktunya 3 hari. Sekarang tinggal dibagi. 9 dibagi 3. 9/3 sama dengan 3 cm per hari. Jadi laju pertumbuhannya adalah 3 cm per hari. Seperti itu caranya. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, silakan kerjakan uji coba 4. Yang pertama, Ibu melarutkan 8 gram garam pada 4.000 ml air. Berapakah konsentrasi larutan garam dalam gram per liter? Kemudian soal yang nomor 2, Wati mengukur ketinggian tanaman. Pada hari pertama tingginya 20 cm, pada hari keempat tingginya 29 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Kemudian soal yang ketiga, dari gambar berikut, berapakah volume batu? Nah, gambarnya seperti ini. Silakan kalian kerjakan uji coba 4 langsung di kertasnya. Kemudian setelah mengerjakan uji coba 4, kalian kerjakan evaluasi akhir. Evaluasi akhir saya ambil dari soal-soal yang ada di buku paket. Silahkan kerjakan soal di halaman 13 nomor 1, halaman 21 nomor 1, halaman 26 nomor 1, dan halaman 29 nomor 4 dan 5. Silakan kalian kerjakan sebaik mungkin. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.